semua saudara memperhatikan apa yang Tuhan mau beri di dalam kehidupan kita pada hari besar ini, pada hari yang istimewa ini. Para kekasih, bila saudara melihat pada background slide ini, saudara, murid-murid ada di bawah dan Tuhan Yesus mulai terangkat ke atas. Saudara, maka kita tahu bahwa ini adalah sesuatu kejadian, bukan legenda, saudara, dan bukan dongeng. Ini ada kejadian. Dan kejadian ini dituliskan dengan cermat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saudara, ketika mereka dibawa naik ke atas sebuah gunung, saudara, dan di situ Tuhan pelan-pelan terangkat naik ke atas ke sorga. Dan mereka semua menyaksikannya. Ya, saudara, saudara boleh membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan saya berharap kenaikan Tuhan Yesus itu sesuatu processing dan satu prosedur yang luar biasa ilahi. Ya saudara, semua bisa melihat dia sampai dia diraibkan, hilang, ditelan oleh awan. Saudara, ketika Henoh diangkat oleh Tuhan, hidup-hidupan, saudara, tidak ada seorang pun yang menyaksikan. Ya saudara, tidak ada seorang pun tiba-tiba begitu cepat dengan kecepatan yang luar biasa, dia terangkat naik ke sorga. Saudara, ketika Nabi Elia diangkat naik ke sorga, saudara, melalui sebuah kereta api atau lokomotif, ya, kereta yang berapi, yang berlapis dengan api, itu disaksikan oleh berapa orang, saudara? Satu orang, Elisa muridnya. Ya saudara, ketika Elisa meminta kepada gurunya yaitu Elia, Bapak, sebagaimana nyawamu hidup, aku mohon sebagai Tuhan, sebagaimana Tuhan hidup dan nyawamu pun hidup, aku mohon supaya engkau memberi kepadaku 2 kali lipat dari roh yang ada padamu. Saudara, permintaanmu ini sulit. Tetapi kalau kamu bisa melihat aku terangkat naik ke sorga, ketika Tuhan mengangkat aku, kamu akan mendapat. Saudara, jadi ketika Nabi Elia yang dijulukin sebagai Nabi Api ini, ya tidak heran dia diangkat juga dengan api naik ke sorga. Saudara, permintaan daripada Nabi Elia kepada muridnya yang meminta sesuatu yang luar biasa. Supaya muridnya memandang dia ketika dia diangkat naik ke sorga. Ya saudara, itu tidak pelan-pelan, itu juga cepat. Tetapi Elisa bisa melihat. Saudara, dan dia berteriak, ya Bapakku, ya Bapakku. Kaget dia. Tiba-tiba saja gurunya, ayah rohaninya yang berjalan di sampingnya disambar oleh kereta yang berlapis dengan api begitu cepat, dan dia bisa melihat dan dia kaget dan dia berteriak, ya Bapakku, ya Bapakku. Saudara, dia dapat. Saudara, dari Henoh kecepatan tinggi sekali diangkat. Elia dengan kecepatan yang cukup cepat, kecepatan yang cukup tinggi bisa dilihat. Yesus perlahan-lahan, dia naik perlahan-lahan sampai sebuah awan menutup dia. Dan ketika dia sudah tidak kelihatan oleh para murid, ada 2 malaikat di atas yang berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau menengadah ke atas? Yesus yang engkau lihat naik ke atas ke sorga akan kembali lagi kepadamu. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ini bukan satu kisah dan bukan kebetulan. Tetapi Yesus sebagai orang yang ketiga yang diangkat ke atas ke sorga, kembali ke rumahnya, dia sangat demonstratif. Dia tidak dengan kecepatan tinggi, tidak dengan kecepatan seperti Elia, tetapi dengan kecepatan yang lambat, supaya semua orang menyaksikan. Saudara, dan itu terjadi kepada dia, dan dia masuk ke dalam kemuliaan Allah. Dan ingat kata-kata terakhir yang disampaikan oleh 2 malaikat ini. Yesus, hai orang-orang Galilea, Yesus yang engkau lihat naik ke atas akan turun kembali dan datang kembali kepadamu dari sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi peringatan tahun ini harus memberikan satu pelajaran dan satu peringatan. Bahwa kita bukan hanya memperingati dia yang naik kembali ke dalam sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara,
tetapi dia akan datang kembali. Saudara, ketika itu terjadi, saya dan Anda kepingin menyaksikan dan benar-benar menjadi saksi hidup. Sebelum kita masuk dalam kerajaan sorga, Yesus kembali di awan-awan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Kalau saudara kepingin, sudah terbuka jalannya. Surat Ibrani mengatakan dia sudah naik ke sorga. Dan dia tinggal di sana. Saudara yang kekasih, seperti sebuah jangkar sauh harapan. Jangkar itu dilepaskan dari lunas kapal, dari atas lunas kapal, ujung kapal ke bawah. Saudara. Dan dia harus dilepaskan dengan kecepatan penuh. Berapa ton dia punya berat. Kalau kapalnya besar, maka jangkar itu bisa 3,5 ton. Jangkarnya saja, sauhnya saja 3,5 ton. Dengan kecepatan tinggi, dengan kabel baja, langsung supaya dia menancap jauh ke dalam dasar laut. Supaya dia stabil, supaya dia tenang, tidak terbawa ombak. Saudara, itu yang dilakukan oleh Yesus. Ketika dia naik ke atas, Rasul Paulus menulis, dia adalah sauh bagi jiwa kita, jangkar bagi jiwa kita. Saudara, begitu banyak ayat bertebaran dalam kitab suci kita tentang peristiwa kenaikan Yesus dan apa implikasinya dan aplikasinya dalam hidup saya, dalam hidup Anda. Saudara, yang terakhir saya sebutkan, dia menjadi jangkar. Katakan, Yesus adalah jangkar bagi saya. Bukan yang dilempar ke bawah, tetapi yang naik ke sorga. Terkait di sana, membuat saya bisa diangkat naik ke atas. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Semua jangkar dilempar ke bawah, sampai mengenai akar-akaran, batu-batuan di dasar laut. Saudara, tetapi Yesus adalah jangkar yang nyantol di sorga. Untuk supaya saya dan Anda bisa naik ke sorga. Amin. Itu sebab kalau boleh katakan, bila berkenan kepada Tuhan, saya merindukan berjumpa Tuhan Yesus di udara. Ketika saya masih hidup. Bila tidak, saya tetap akan berjumpa Yesus di udara, di awan-awan, walaupun saya meninggal dunia. Saya akan diberi tubuh yang baru untuk bisa bersama dengan dia masuk di dalam kerajaannya. Amin. Haleluya. Saudara, ini adalah prelude yang saya perlu sampaikan mengenai soal peristiwa yang dahsyat ini. Ini adalah penuntasan dari seluruh proses dari Yesus lahir di sebuah kandang di luar kota Bethlehem. Bethlehem itu kota yang kecil, ya, tidak seperti sekarang kota yang modern, tapi desa yang kecil masih di luarnya lagi, di kandang-kandang, saudara. Nah, sampai Yesus dilatih oleh Yusuf, ayahnya sebagai manusia, bukan ayah biologis, tapi ayahnya yang mendidik dia dari bayi sampai dia berumur 30 tahun menjadi tukang kayu. Sedang yang mendidik Yusuf. Nah, saudara, sampai dia melayani Allah Bapa dan melayani jiwa-jiwa manusia pada waktunya selama kira-kira 3 tahun 6 bulan. Saudara, singkatnya 3,5 tahun. Dan dia melayan, mengabarkan Injil, melakukan mujizat, menghidupkan orang-orang mati, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, dan memberikan perjanjian kerajaan Allah akan turun kepada semua yang percaya kepadanya. Itu dahsyat sekali. Dalam tempo yang singkat, saudara, dia membuat satu gerakan revolusioner di seluruh tanah Yudea, tanah Palestina, saudara, seluruh tanah Kanaan. Dan dia melakukan gebrakan supaya dalam waktu yang singkat semua orang boleh percaya kepadanya sebagai Mesias. Tetapi sayang sekali, tidak semua orang menerima dia sebagai Mesias atau yang diurapi oleh Allah. Saudara, pada penghujung 3,5 tahun dia melayani Tuhan,
Dia ditangkap oleh karena satu pengkhianatan dari seorang muridnya. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Dan dia ditangkap, diadili secara sandiwara, dimunculkan saksi-saksi dusta yang berbohong, dan dia disesah, dia disiksa. Sebelum diadili, itu semua para kriminal akan disiksa lebih dulu. Supaya ketika diadili, darah sudah banyak keluar, tenaga sudah lemes, dia cuma akan ditanya oleh hakim dan Pilatus, dan dia akan menjawab kepada Pilatus, ya, karena dia sudah tidak kuat. Itu para kriminal, termasuk Yesus dianggap kriminal. Sebelum diadili, dia dimasukkan kamar penyiksaan lebih dulu. Saudara, supaya dengan maksud apa? Dengan maksud supaya Pilatus atau hakim yang menghakimi tidak terlalu sulit untuk meminta pengakuan dia bahwa dia orang bersalah. Supaya Pilatus mudah menjatuhkan hukuman seenaknya dia. Saudara, Yesus juga diperlakukan semacam kriminal. Dan dengan tubuh yang sudah lemas, dia diadili, tetapi jawabannya wow, kayak seorang yang gagah perkasa. Dia berkata, aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Katanya kamu raja. Memang aku raja, seperti yang kau katakan. Kenapa engkau bisa melakukan ini semua? Sehingga engkau bisa dituduh dan engkau sekarang ada di hadapanku. Kalau aku mau, aku akan mengirimkan legion-legion malaikat sekarang untuk membebaskan aku. Tetapi karena aku taat pada perintah Bapa. Coba, tidak ada kriminal, penjahat yang diadili oleh Pilatus berani menjawab. Kecuali menganggukkan kepala. Karena sudah lemes, sudah tidak ada tenaga. Saudara, tapi Yesus dengan gagah perkasa dia berkata, kenapa kamu tidak mau jawab? Aku tidak mau jawab. Saudara, begitu tegas dia. Karena apa? Karena dia sedang melakukan perintah dari Bapaknya. Saudara. Dan Yesus taat sampai mati. Amin. Itu sebab dalam surat Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Karena ketaatannya sampai mati, maka Bapa memberi kepada dia nama di atas segala nama. Di bawah nama inilah semua lutut di bawah bumi, di bumi dan di sorga akan bertelut kepadanya. Karena dia sudah melakukan accomplishment dari mission Allah Bapa. Dia sudah menuntaskan satu misi dari Bapa dan dia sudah taat. Coba bayangin ketika dia di hadapan Pilatus dan dia menjawab dan betul-betul dia mendatangkan malaikat. Wah, dia tidak jadi disalib. Dia tidak jadi mati. Anda dan saya harus menanggung dosa kita sendiri. Semua saya yakin bakal masuk neraka. Tidak ada seorang pun yang tidak masuk neraka. Semua katakan tetapi oleh karena belas kasih Tuhan Yesus. Angkat dua tangan. Oleh karena belas kasih Tuhan Yesus. Pengorbanannya yang dahsyat telah menyelamatkan saya. Menghindarkan saya dari hukuman kekal. Memberi harapan satu kali saya akan terangkat naik masuk dalam kerajaannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan masuk dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Tema kita adalah sebab aku pergi kepada Bapa. Semua katakan sebab Yesus pergi kepada Bapa. Saudara, untuk jelasnya kalimat ini, karena saya tidak bisa menjelaskan apapun sebelum kita membaca sebuah ayat ini, Yohanes 14 ayat yang ke-12 dari Alkitab saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Haleluya. 1, 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa. Katakan, wow banget. Amin sekali. Ya, saudara perhatikan, ini luar biasa. Sebab aku pergi kepada Bapa, maka aku meninggalkan kepada kalian. Ya saudara, kalau kalian percaya kepadaku, kalian akan melakukan juga perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan yang aku telah lakukan. Itu gede-gede, itu hebat-hebat, itu mujizat-mujizat belaka. Bahkan, semua katakan bahkan, lebih besar daripada itu. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Jadi Yesus sendiri yang sudah berjanji bahwa saya dan Anda, dengan kita percaya Yesus telah diangkat naik ke sorga, kita akan mendapat satu kuasa, katakan suatu kuasa, untuk saya boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam nama Yesus, kehendak Yesus, firman Yesus. Amin. Saudara, jadi kalau saudara menemukan jalan buntu saat ini, gunung yang menjulang tinggi dan kemustahilan ada di depan saudara, sakit yang tak kunjung berhenti dan sembuh, ataupun kemiskinan, ataupun segala kegagalan dalam hidup saudara, saudara pegang ayat ini. Aku telah pergi kepada Bapa, sebab aku telah pergi kepada Bapa. Terus kalian yang aku tinggal, kalian harus percaya bahwa kalian aku beri kuasa. Katakan, saya menerima kuasa untuk melakukan pekerjaan yang besar dalam nama Yesus. Saudara, jadi saudara harus yakin kalimat ini adalah password. Kalimat kunci adalah kata kode rahasia kita untuk kita boleh mendapat perbuatan Allah yang dahsyat di dalam hidup kita. Jadi kalau saya dan saudara sudah mengalami keadaan yang lesu, ngelokro, downhearted, maka saudara harus yakin. Dengar perkataan Yesus, sebab aku pergi kepada Bapa. Ulangi, sebab Yesus pergi kepada Bapa. Sebab Yesus pergi kepada Bapa. Jadi saya diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan yang besar. Amin. Haleluya. Coba. Hebat sekali kan? Kepercayaan yang saudara miliki, iman yang saudara pegang, itu menghasilkan. Itu bukan percuma. Engkau disuruh nyembah dia. Engkau disuruh beribadah kepadanya. Engkau disuruh mengembalikan persepuluhan. Engkau disuruh korban lagi. Engkau disuruh melayani dia lagi. Engkau disuruh setia sampai mati katanya. Dan engkau tidak dapat. Engkau tidak bisa melakukan sesuatu mujizat dalam hidupmu. Percuma kan? Itu sebab dengan kenaikan Yesus kembali ke dalam sorga, saudara semua satu demi satu katakan saya. Amin. Jadi saudara harus tahu, saya diberi kuasa. Hari ini saya memperingati Yesus naik kembali ke dalam sorga. Dan saya harus sadar bahwa kepada saya diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan yang besar. Haleluya. Itu sebab para kekasih, kalau saudara dalam keadaan sekarang, dalam keadaan sakit, tidak punya uang, tidak ada kerjaan, dalam satu prahara atau problematika yang besar, if you are now inside a very big problem, impossibility in your life, this is the answer of all your problem. This is the answer of all your mischief in your life. That is Jesus Christ ascended. In his ascension right now, that we come to him this morning, God will provide to you the ability, the power, the authority to do something great in your life. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.
Itu sebab para kekasih perhatikan, inilah saatnya. Kalau saudara tidak bertindak sekarang, saudara, kita setelah ini memperingati hari Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus, dan setelah itu kita memperingati hari Natal kembali. Ya, saudara, itu sebab inilah kesempatan yang penting buat kita semua. Katakan luar biasa. Perhatikan, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa. Ketika saya berkata barang siapa, saudara jawab tadi yang 3 kali tadi apa? Pinter-pinter ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi saya ulangi lagi membaca, perhatikan di mana saudara harus jawab saya 3 kali. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Semua, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Haleluya. Sekarang tanya pada samping Anda, sudah percaya belum sekarang? Tanya lagi, pada samping lagi yang lain. Kalau dia tidak jawab, bilang begini, kalau kamu kurang percaya, nanti Pak Pendeta ngulangi lagi loh. Awake dhewe ora mulih-mulih. Amin. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Peristiwa Yesus diangkat. Wah, ini buat saya. Katakan buat saya. Saudara, itu betul-betul buat saudara. Engkau sedang lemes sekarang ini. Karena engkau ditinggal suami atau istri atau anak atau orang tua. Para kekasih, saya beritahu kepadamu. Orang ini akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Orang-orang, siapa yang berharap kepadanya, yang begitu percaya, yang tuhu dan beriman kepadanya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, jadi saya dan saudara harus tahu, kalau kita peringati naik kembali ke dalam sorga, ini menyegarkan ingatan kita yang sangat minim. Untuk apa dia naik kembali? Oh, tugasnya sudah selesai. Jadi dia ditarik kembali oleh Tuhan. Itu namanya petugas. Dia adalah juru selamat saudara. Dia adalah Tuhan serwa sekalian alam. Beri tepuk tangan bagi dia. Semua katakan, jadi karena kekuasaannya begitu dahsyat, mulai hari ini, apa saja yang saya minta di dalam nama Yesus, aku akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab kita melihat pada bagian kedua, ya, nomor 2, aku pergi kepada Bapa dan apa yang kamu minta, aku melakukannya. Saya mau tanya, ini bakal terjadi kepada saudara apa tidak? Yang bakal terjadi menjawab, pasti terjadi. Dengan tepuk tangan. Untuk lancarnya diulangi lagi. Ya. Apakah saudara yakin bahwa ini akan terjadi apa tidak? Luar biasa. Enggak boleh lali sampai mati, tidak boleh lupa. Amin. Apa saja yang aku minta, aku pasti mendapatkannya. Semua katakan, bila mana saya begitu percaya
Untuk apa dia kembali ke sorga? Dan saya sangat paham. Maka kepahaman saya, pengertian saya membawa kuasa dalam hidup saya. Luar biasa. Amin. Haleluya. Makanya tidak heran orang yang kurang percaya dan kurang mengerti firman tidak menerima apa yang dia minta. Tidak heran. Karena syaratnya ada di situ. Saudara, ya, itu sebab para kekasih, mari saya ingin mengajak semua saudara melakukannya, ya. Aku sudah naik ke sorga. Kenapa dong kalian masih khawatirkan hidupmu? Saudara, dia sudah naik ke sorga. Itu sebab sebelum saya menjelaskan kepada saudara sekian menit ini tadi, saudara, kalau saudara tidak mendengar pengertian ini, ya saudara akan tetap tinggal dalam keadaan saudara yang lama. Saudara hanya menghadiri pertemuan ini, peringatan ini, di rumah mengikutinya, makan perjamuan kudus sebentar. Saudara, sudah cukup sampai di sana, nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau saudara dari tadi sudah mengerti apa menjadi hak saudara, apa yang menjadi warisan bagi saudara, lalu saudara yakin, iya, Yesus sudah naik ke sorga, aku harus luar biasa. Amin. Kalau saudara pegang perjanjian ini, saudara akan berkata pada diri saudara, pada suami atau pada istri, pada anak atau orang tua, atau karyawan saudara, saudara akan berkata pada diri saudara sendiri, kenapa aku masih khawatir? Kenapa aku masih takut? Kenapa aku masih menangis? Kenapa aku masih tersakiti? Kenapa aku masih mengalami semua yang negatif? If you and I believe 100%, so absolutely, so solidly before the Lord that He has already ascended into His kingdom in heaven, then why should you receive so many and feel so many and felt so many mischief in your life, so many hurt in your heart? Why? Why and how come? It is impossible. Kalau saudara begitu percaya pada firman ini, engkau tidak mungkin masih tersakiti, engkau tidak mungkin masih mengalami hal-hal yang jelek dalam hidupmu. Engkau hanya akan mengalami satu hidup yang berkemenangan mulai saat ini. Haleluya. Saya tulis di bawah, masih ada yang self pity, masih ada yang terlalu sayang pada diri sendiri, merasa kasihan. Aku kok kasihan banget. Itu self pity. Maafkan saya, mungkin ada ibu atau istri yang merasa ditinggal oleh suaminya, yang merasa sebatang karena anak tidak memperhatikan. Maafkan saya karena ada suami yang juga mengalami hal yang sama, atau anak-anakku yang muda dan remaja yang kalian masih merasakan, aduh, tidak ada yang sayang sama aku. Orang tua sih masih ada, atau orang tua sudah tidak ada, tapi aku tidak ada yang menyayangi. Itu rasa self pity, kasihan pada diri sendiri. Itu akan membuat saudara dan saya kehilangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah diberikan sebagai perjanjian. Engkau dan saya harus tangkap dan terima. Aku tidak boleh self pity lagi. Aku harus gagah perkasa. Karena aku mempunyai Yesus yang sudah naik ke dalam sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia memberikan perjanjian dahsyat dalam hidupku.